Sarwenda nggak akan bisa kayak sekarang kalau nggak ada Ruben. Mungkin orang melihatnya aku di rumah, tapi kan bisnis berjalan ya. Itu orang yang pintar bukan? Kita nggak usah kemana-mana, bisa kerja dari rumah. Tapi duit istilahnya tetap masuk. Tetap gitu. masuk. Cuma kan sebagai seorang wanita punya pride, punya ini juga. Kalimat seperti itu kadang-kadang pengen didebatin nggak sih? Pengen, cuman buat apa? Ujung-ujungnya kayak ya buat apa gitu, kayak berasa ya udah yang penting orang melihatnya anak aku nggak berkekurangan, cukup, mau jalan-jalan bisa, mau beli barang bisa, bisa kasih ke orang tua walaupun orang tua aku nggak minta ya, karena maksudnya di luar ini kan juga pada banyak yang bilangnya orang tua aku numpang lah sama aku atau apa gitu ya kan. Enggak sih, orang tua aku cukup banget buat ngidupin aku sebenarnya. Gitu. Jadi mereka udah hidup happy-happy, kayak mereka berkecukupan dengan kehidupan mereka sendiri, dan kalaupun mereka mau ngidupin aku, mereka tuh willing banget buat ngidupin aku. Tapi emang dari dulu aku bukan tipikal orang yang minta sebenarnya. Kamu kasih itu kewajiban kamu, ya udah. Tapi kalau kamu nggak kasih, aku yang harus minta. Sorry banget nih, Betul. gue nggak bisa. Cuma menjelaskan semua hal itu terhadap opini netizen yang berseberangan sama kamu kan capek ya? Capek, jadi ya udah diemin aja. Jadi kamu, aku lihat banyak kan jadi lebih diemin ya. Cuma kalau diem kan jadi mendem. Makanya mungkin itu salah satu kenapa ada kista di otak. Iya, aku dengar. Aku baru kali itu dengar ada kista di otak gitu loh. Jadi batang otak aku, ini ada otak kecil, dia benar-benar di sebelah otak kecil dan nempel di batang otak. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia membesar lagi harus diangkat. Nah kalau diangkat, kemungkinannya itu kan banyak. Resikonya banyak. Resikonya itu kayak 50-50 karena kan itu di batang otak. Betul. Resikonya adalah bisa lumpuh atau ya lumpuh, karena kan itu keseimbangan. Nah makanya aku mestinya sih bulan ini cek, tapi aku tiap kali cek itu tuh aku takut gitu, karena ya takut lah gitu. Tapi semoga kali ini cek dia, kalau size-nya sama diemin dulu aja. Mengecil lebih bagus. Tapi kalau membesar ya harus ada tindakan yang harus dilakukan. Intinya diagnosa itu dari dokter, kenapa itu bisa terjadi? Itu dikarenakan stres, dikarenakan banyak yang dipendam sendiri. Ya kalau misalnya secara logika, ya bisa dibilang seperti itu. Karena kan nggak ada ucuk-ucuk datang gitu kan. Ya kalau aku cuma mikirnya ya mungkin ini adalah jalan yang harus tertempuh. Iya. Dan ya nggak semua orang dipilih, ya mungkin aku menjadi salah satu orang yang dipilih. Jadi ya jalanin aja. Iya. Kocak juga nih perempuan ya. Guys, kalian tahu kan VT aku yang itu, yang kemarin itu sudah 100 kali lebih ya. Pas aku bangun tadi udah di report baser-basernya si Sarwendoi. Emang nggak benar, di situ jelas dia bilang, dia ngatain Ruben itu apakah tidak merusak mental anak-anaknya. Ntar kalau di sekolah anak-anaknya dikatain sama teman-temannya, papa kamu itu ya cowoknya gitu, gimana perasaannya, kocak. Belum lagi itu saudaranya yang perempuan ikut-ikutan. Kalian itu tanpa Ruben, kalian tuh butiran debu ya, jangan jadi kacang lupa kulit. Belum lagi tuh yang CEO CEO kok live, mana jualannya HB lah apalah, kayak gitu-gitu jualannya. Mana ada CEO live? Hah? Kalian mau report lagi udah terserah. Aku bikin lagi. Emang kan junjunganmu kan kocak. Kalian gak akan bisa melampaui Ruben. Ruben udah jadi bintang terkenal ya. Jobnya banyak di TV-TV. Silakan kalian nge-live aja terus 24 jam ya. Di area belakang buntut. Aku juga gak butuh duit kok. Kalian denger gak kata-kata terakhirnya si Sarwenda ke Ruben Onsu dengan kata-kata, kalau seandainya kamu ya udah gak suka lagi sama si Ruben, udah menjadi mantan, kamu tuh gak usah ngejelek-jelekin mantan yang bener-bener sudah ngurusin kamu dulu. Kamu gak inget dulu itu kamu itu sakit parah banget sampai kamu itu ganti nama Sarwenda.
Karena dulu kamu itu namanya bukan Sarwendah. Kamu ganti namanya Sarwendah itu karena kamu itu penyakitan, karena kamu itu sakit parah. Siapa yang ngurusin? Ruben Onsu. Sampai digendong, dikasih perhatian lebih, diobatin sampai sembuh, sampai sekarang sehat kembali, cantik kembali. Dulu itu badan kamu, ya Allah, udah tulang sama kulit. Kamu itu harusnya bangga punya suami seperti Ruben Onsu. Aku itu merasa sakit hati loh, Kak Ruben bener-bener dikata-katain seperti itu, cuman gara-gara uang 200 juta. Kak Ruben Onsu itu setiap bulan ngasih nafkah untuk anak-anaknya sebesar 200 juta per bulan. Itu udah nominal yang sangat besar sebagai mantan suami, sebagai ayah yang masih bertanggung jawab kepada anak-anak kandungnya sendiri. Bahkan si Betran Onsu pun menjadi saksinya kalau sosok ayah sambungnya itu ayah yang terbaik, ayah yang selalu dihina di dalam rumah tangganya, di dalam rumah sendirinya gitu. Makanya kenapa Ruben Onsu menceraikan Sarwendah, karena udah banyak banget tidak adanya kecocokan di dalam rumah tangga, digunjing-gunjingkan, ada salah satu pihak yang selingkuh. Dan kalian juga pasti tahu lah siapa penyebabnya. Gak mungkin Kak Ruben, karena Ruben itu sosok laki-laki yang setia, sosok laki-laki yang penyabar, penyayang, yang ngemong, yang benar-benar manjain banget istri. Kita tahu sendiri sosok laki-laki seperti apa Ruben Onsu itu kalau udah sayang sama perempuan. Sekarang kamu cuman mendapatkan pasangan yang belum tentu dia itu akan jadi jodoh kamu, yang belum tahu sifat dan sikapnya seperti apa ke kamu nanti setelah rumah tangga. Kamu ngata-ngatain Ruben Onsu dengan kata-kata cong. Kalau seandainya Kak Ruben Onsu itu seorang laki-laki yang cong, nggak bakalan punya anak 3, nggak akan mungkin punya anak. Pakai dibeda-bedain, dulu nggak bisa membedakan antara cong atau bukan. Karena sekarang sudah mendapatkan laki-laki perkasa, laki-laki yang sekarang itu dianggap sempurna, yang digadang-gadang katanya seorang CEO, tapi mau kondo. Belum tentu juga lu dibahagiain tuh sama si Sergio apa siapa tuh lakinya itu. Belum tentu. Dari raut wajahnya aja dia itu sangar, temperamen, nggak seperti kayak Kak Ruben. Ruben itu orangnya, sosoknya yang baik, penyabar, penyayang. Dari dulu saya itu ngikutin keluarganya Kak Ruben Onsu itu seperti apa. Ruben Onsu itu perlakuan kepada istrinya itu seperti apa. Dari mulai lu sakit sampai sembuh, siapa yang ngurusin? Ruben Onsu. Lu jangan ngejelek-jelekin Kak Ruben kayak gitu dong. Pakai dibilang duit 200 juta itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, tapi lu itu bisa cantik, lu bisa hidup lagi, bisa seperti sekarang itu akibat siapa? Akibat Ruben. Kalau nggak ada Ruben Onsu, lu nggak bakalan tenar, nggak bakalan se-booming seperti ini, nggak bakalan. Gue yakin. Lu cuman salah satu anggota dari grup Cherry Bell. Kalau nggak diambil sama Ruben Onsu, nggak didampingin sama Ruben Onsu, lu nggak bakalan terkenal sampai sekarang, Sarwendah. Harusnya lu tuh bersyukur punya suami atau mantan suami yang masih care, yang masih peduli sama anak-anak, yang masih bertanggung jawab ngasih uang nafkah buat anak-anak 200 juta per bulan. Itu nggak sedikit, itu banyak. Banyak loh laki-laki kalau seandainya udah cerai dari istrinya itu nggak mau tanggung jawab sama anak-anaknya, lepas tanggung jawab. Tapi Kak Ruben sama anak sambungnya sendiri, si Betran, masih tanggung jawab sama anak angkatnya sendiri, itu bukan anak kandung. Dikasih nafkah, dikasih tanggung jawab tuh sama Kak Ruben. Karena sebaik itu. Saya malah bersyukur Kak Ruben bisa cerai itu dari si Sarwendah. Sarwendah dulu disanjung-sanjung, dipuja-puja sama netizennya gara-gara suka pakai daster. Sebagai ibu rumah tangga yang benar-benar ngabdi kepada suami. Tapi sekarang ternyata kedoknya udah kelihatan. Jauh dari Kak Ruben, kelakuan aslinya kelihatan. Benar-benar egois, benar-benar munafik. Cewek paling munafik yang baru aku tahu, yang baru aku lihat di media sosial, artis yang benar-benar munafik, sok nggak butuh duit dari Kak Ruben. Padahal lu masih ngemis-ngemis minta duit ke Kak Ruben. Lu kalau seandainya lu udah mampu,
dapat duit 200 juta dengan waktu 3 jam doang. Gak usah lu ngejelek-jelekin Kak Ruben, karena duit Kak Ruben pun udah banyak lu makan selama pernikahan itu. Gak usah deh lu ngejelek-jelekin mantan suami lu yang super baik, yang super tanggung jawab, yang super kasih sayang penuh kepada anak-anaknya. Kak Ruben itu laki-laki yang sempurna. Semoga aja dapetin jodoh yang baik, yang sayang, yang solehah, gak seperti lu. Lu cocok deh sama si Sergio. Nanti nih ya, kalau seandainya video ini viral, saya bakal buktikan kalau seandainya si Sarwenda nikah sama si Sergio, hidupnya nggak akan bahagia. Pegang kata-kata saya, hidupnya nggak akan bahagia. Pernikahannya nggak akan lama. Saya yakin pernikahannya nggak akan lama. Karena saya udah baca raut mukanya si Sergio tuh seperti apa. Dia itu orangnya yang temperamen, dia itu orangnya yang benar-benar kasar, jauh perbandingannya seperti langit dan bumi dengan Kak Ruben. Kamu itu nggak akan kuat rumah tangga sama si Sergio, yang digadang-gadang katanya seorang CEO, entah CEO apa, kita juga nggak tahu karena nggak pernah dipublikasikan. Kalau seandainya CEO, bisa dong memberikan apa yang si Sarwenda mau gitu. Jangan cuman membandingkan keperkasaan doang. Lu belum nikah. Kalau Kak Ruben bukan laki-laki yang perkasa, nggak bakalan dia Jadi makin gak tega ya ngelihat apa yang sedang dialamin Kak Ruben ya. Buset deh, kerja siang malam, bangun rumah segede gitu. Itu bukan rumah murah loh guys. Iya kan? Lu tanya dah, listrik di rumahnya dia berapa duit? Berapa Kak Ruben ngeluarin duit buat listriknya? Lu cari dah, ada tahu. Kak Ruben itu pernah bikin statement, listrik di rumah gue mah sekian. Lu bayangin, itu baru dari listrik, belum bangun rumahnya segede gitu. Ini lagi, maksud gue gini, mantan pasangannya boya tahu diri gitu loh. Lo dikasih rumah ya buat bisa menjaga anak-anaknya Ruben, sis. Di era sekarang itu banyak anak-anak yang fatherless, anak-anak yang gak punya sosok bapak. Karena apa? Laki-laki lebih banyak ngebuang benih doang, tanggung jawabnya mah nol. Ini gue ngomong terus terang, banyak banget. Tapi mantannya Kak Ruben, Masya Allah, pacaran namanya katanya CEO. Lah, gue seumur hidup ketemu sama CEO, gak ada tuh yang kayak dia. Nge-live gitu tiap hari. CEO itu cuy, paling telak banget, paling telak nih, paling apes itu per bulan tuh dapat 50 juta di luar tunjangan loh. Tunjangan tuh ada kendaraan, ada rumah tinggal dan lain sebagainya. Itu CEO beneran. Terus udah gitu tiap jam tuh mereka biasanya meeting, nggak bakalan sempet nge-live. Lu tanya dah, jangankan CEO, direkturnya Sinarmas, coba lu tanya, kerja aja kayak apa itu. Dari jam 9 pagi bahkan sampai jam 9 malam tuh masih meeting. Lah ini CEO. Terus udah gitu bisa ngabisin uang di rekening pasangannya. Buat apaan? Lo tau rata-rata CEO itu yang ada di Indonesia ya, mereka itu ketika punya gaji belum sempet nikmatin gaji mereka karena terlalu banyak meeting. Iya nak. Makanya gue pas Kak Ruben tuh sampai disenggol rasa kepercayaan diri ini, gue terus terang sama lu ya, kalau kita punya pasangan udah sampai menghancurkan kepercayaan diri kita, tinggalin. Orang kayak gitu tuh gak perlu dikasih wadah. Udah mana ngomongnya gini lagi, apa itu 200 juta? 200 juta mah gampang. Lagunya kata gue. 200 juta mah gampang. 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 200 juta mah ga
terus ngatain Cong lagi, wah itu udah